Ini karena langsung jadi belum dibuka nih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Pak Enggar Tiasto Lukito, Eksekutif Chairman B Universe. Yang kami hormati Pak Edi Suparno, Wakil Ketua MPR RI, Pak Rio Abdurrahman, COO B Universe, Ibu Aprivita Wulansari, Director dari B Universe, pimpinan redaksi, seluruh CEO yang hadir dalam acara pagi ini. Ini untuk pertama kali saya hadir di acara media yang penuhnya seperti acara partai. Kita beri tepuk tangan pada B Universe. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Atas perkenannya kita hadir dalam acara yang luar biasa dan juga mengapresiasi undangan B Universe dalam Forum Investor Daily Summit yang sangat bermanfaat dan tadi sudah ditayangkan. Sebetulnya pidato saya intisarinya sudah ditayangkan, Pak. Jadi ini yang saya bacakan adalah replay. Pertama saya ingin menyampaikan bahwa di bulan ini hampir tepat 1 tahun pemerintahan Bapak Presiden Pak Prabowo Subianto. Oleh karena itu ada beberapa hal yang saya ingin sharing. Pertama, tadi judulnya sangat tepat, bahwa dunia sudah berubah. Dunia sifatnya sudah multipolar, cocok dengan apa yang diangkat oleh B Universe dan Investor Daily. Selain itu, dunia terdiri dari multiblok, multipolar dan multiblok. Oleh karena itu, dalam situasi yang masih belum menentu, konflik belum selesai, baik di Timur Tengah, di Rusia, dan trade war masih berjalan, walaupun Indonesia menjadi negara ketiga yang sudah menyelesaikan dalam tanda petik perundingan dengan Amerika Serikat, maka tentu kita berharap bahwa ke depan risiko lebih terprediksi dan berbagai lembaga sudah melihat bahwa dunia mulai membalik pertumbuhan berbagai negara relatif akan lebih baik di tahun depan daripada di tahun ini. Indonesia sendiri tumbuh solid. Pertumbuhan ekonomi kemarin di kuartal kedua 5,12 di antara negara G20. Itu India 7,8, Cina mirip dengan kita 5,2, Turki di bawah kita 4,8, Saudi Arabia 3,9 dan Brasil 2,2. Yang juga sangat sering diberitakan oleh Investor Daily, IHSG ini masuk dalam all time high di angka 8.100. Ini merupakan kepercayaan investor terhadap capital market di Indonesia. Kemudian dari segi investasi di semester 1 ini sesuai dengan target atau naik 13%, 13,6. Ini mencapai angka 943 triliun dan di kuartal ketiga juga relatif angka 1.400 akan tembus. Sehingga fundamental dari segi investasi akan tercapai. Kemudian devisa kita juga kemarin mencapai angka di sekitar 150 miliar US dollar dan ini bantalan untuk 6,2 bulan import dan rasio utang dibandingkan berbagai negara G20 Indonesia rendah di bawah 40 atau 38,8%. Bayangkan negara Jepang utangnya 237%. Kemudian Amerika Serikat 124%.
Inggris 96%, Cina 88%, dan India 82%. Jadi Indonesia masih jauh lebih rendah dibandingkan berbagai negara. Inflasi juga terkendali di 2,65%. Dalam 1 tahun terakhir, berbagai kebijakan dilakukan oleh pemerintah. Dari sisi tenaga kerja, kita lihat pengangguran juga terendah 4,76% sejak tahun 98. Dan untuk daya beli para pekerja, kenaikan upah minimum provinsi di tahun 2026 sudah ditetapkan Bapak Presiden sebesar 6,5%. Jumlah orang bekerja pada Februari 2025 year to date sebesar 145,77 juta, terdiri dari pekerja penuh 96,48 juta orang, pekerja paruh waktu 37,62 orang, setengah menganggur 11,67 juta orang. Tambahan orang bekerja secara year on year di bulan Februari sebesar 3,59 juta orang, dan di Agustus ini biasanya juga kita lakukan survei, biasanya di year on year di tahun lalu Agustus itu mencapai 4,8. Jadi kita melihat secara year on year kemungkinan di bulan Agustus ini juga angkanya di sekitar 4,8 juta. Soal kesejahteraan, kemiskinan turun ke 8,47%, dan ini juga terendah. Dan juga kalau kita lihat, kita sudah membuat data tunggal sosial ekonomi nasional. Jumlah penduduk miskin per Maret 2025 adalah 23,85 juta orang, dibandingkan tahun lalu yang 25,9 juta. Jumlah pengusaha UMKM yang sudah mengakses kepada kredit usaha rakyat di tahun ini sampai dengan bulan September sebesar 3,46 juta. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pemerintah tidak berhenti di situ. Pemerintah terus mengimplementasikan online single submission, dan tanggal 5 Oktober ini diberlakukan revisi deregulasi PP 28, di mana untuk perizinan diberlakukan service level agreement apabila perizinan tidak berproses ataupun apabila proses untuk memperoleh rekomendasi dari kementerian tidak dicapai dalam waktu tertentu, maka secara otomatis BKPM bisa mengeluarkan perizinan. Jadi ini kita sebut sebagai fiktif positif, supaya kepastian bisa terjadi. Nah, tentu salah satu yang penting adalah penyesuaian tata ruang. Dan penyesuaian tata ruang, kemarin Bapak Presiden sudah menyetujui agar diprioritaskan kepada kawasan-kawasan yang menjadi pusat-pusat pertumbuhan perekonomian agar diprioritaskan. Nah, pemerintah juga terus mendorong hilirisasi, termasuk di dalamnya hilirisasi dalam ekonomi, dalam ekosistem kendaraan listrik. Nah, kendaraan listrik dibandingkan otomotif secara keseluruhan memang terjadi penaikan di tahun ini, sehingga kita lihat investasi di sektor kendaraan listrik ini meningkat. Ya, mungkin sekarang masyarakat pilihannya lebih banyak. Jumlah merek yang beredar di sektor otomotif lebih dari 40 merek. Artinya harga otomotif turun di tahun ini dibandingkan harga otomotif. Harga mobil relatif tersedia berbagai merek dengan harga yang lebih terjangkau. Ini karena persaingan. Selanjutnya juga pemerintah sudah mendorong dibukanya bullion bank
Di sini hadir Wakil Dirut BSI. Wakil Dirut BSI ini penting Pak, karena beliau menjadi Wakil Dirut yang dirutnya tidak ada. Jadi ini berkuasa penuh untuk mengembangkan ekonomi syariah. Nah, ekonomi syariah Indonesia ini, kemarin saya ada acara dengan ekonomi syariah di level dunia nomor 3. Tapi tentu saya juga bicara kalau kita hitung secara lebih baik dan memasukkan sektor makanan minuman, karena kan Indonesia makanan minumannya syariah compliance, harus ada sertifikasi halal, maka itu tambahannya adalah 1 triliun ekonomi. Jadi itu sebuah sektor yang 120 billion US dollar, dan itu adalah sektor yang besar. Ditambah kalau sektor pakaian itu sekitar 20 billion. Maka tahun depan harusnya kita nomor 1 ekonomi syariahnya. Deregulasi terus dilanjutkan. Dan salah satunya Bapak Presiden mendorong penyimpanan devisa hasil ekspor dari sumber daya alam. Nah, ini tentu banyak tantangan, tetapi Indonesia jalan terus. Jadi kita tidak bisa didikte negara lain. Kalau negara lain boleh, kok kita tidak boleh. Jadi itu yang didorong juga oleh Pak Presiden. Maka kita bisa memonitor apakah hasil ekspor dari sumber daya alam kita sesuai? Apakah masih ada transfer pricing? Nah, ini yang tentu kita jaga. Kalau dengan perusahaan publik tentu bisa diperbandingkan setiap sektornya. Maka ini masih terus dimonitor oleh pemerintah dan Bank Indonesia. Satu lagi juga terus kita dorong local currency transaction. LCT melalui payment QRIS itu terus meningkat, dan jumlah penggunanya di Indonesia sudah lebih dari 50 juta. Jadi ini sudah lebih tinggi dari pengguna kredit card. Makanya provider e-payment yang lain juga mulai khawatir dengan kecepatan Indonesia mengimplementasikan QRIS di berbagai negara, di ASEAN dan non-ASEAN. Di ASEAN antara lain Malaysia, Thailand, Jepang, Tiongkok, Korsel, dan kita sedang mendorong untuk di Uni Emirat Arab. Kalau ini kita bisa lakukan, maka kita tidak menggunakan currency lain untuk transaksi di luar negeri. Nah, ini sangat membantu untuk menjaga stabilitas rupiah kita. Dari segi geopolitik juga kita masuk dalam multi blocs, termasuk diantaranya di BRICS, karena BRICS ini menjadi kekuatan selatan-selatan. Ada India di situ, ada Cina, maka dengan adanya Indonesia, kekuatan BRICS lebih tinggi, dan tentu tinggal meningkatkan economic resilience. Nah, baru saja 2 minggu lalu, AU-CEPA ditandatangani. Ini juga Pak Enggar pada waktu Menteri Perdagangan juga ikut membantu berunding untuk EU-CEPA, dan EU-CEPA ini perundingannya makan waktu 10 tahun. Dan tentunya ini sebuah terobosan karena Bapak Presiden dan Presiden Ursula khusus bertemu di hari Minggu untuk menyatakan perundingan selesai. Ini adalah perjanjian 1 dengan 27. Artinya 1 negara Indonesia berhadapan dengan 27 negara Eropa. Jadi nanti pun implementasinya sesudah kemarin ditandatangani diterjemahkan ke 24 bahasa.
dan dari 24 bahasa setelah diterjemahkan baru dibawa ke Parlemen EU. Nah, sesudah Parlemen EU ratifikasi dan Parlemen Indonesia ratifikasi, maka ditargetkan per 1 Januari 2027 ini akan implemented. Indonesia barangnya lebih dari 90% nol ke Eropa dan sebaliknya. Ekonomi Indonesia dan Eropa complementary, tidak bersaing. Indonesia sudah menerapkan kerjasama ASEAN-China sejak tahun 2010 kalau nggak salah. Itu sudah juga 80% dari Indonesia dan dari Cina nol. Jadi Eropa baru 2027, dengan China kita sudah lebih dari 15 tahun, dan barang Indonesia dan barang Cina lebih bersaing. Apa yang dibuat Indonesia sama juga dibuat di Cina. Jadi tentu ini yang membuat Indonesia saat sekarang dengan adanya geopolitik ada kekhawatiran membanjirnya produk China masuk ke Indonesia karena tidak ada hambatan tarif. Namun sejak perdagangan Indonesia dengan Cina dibuka, itu perdagangannya meningkat luar biasa, sehingga China sekarang menjadi mitra nomor 1. Nah, mitra nomor 1 itu trade kita dengan Cina itu lebih dari 110 miliar dolar. Bayangkan dengan Eropa yang hanya sekitar 30 billion dolar dan Amerika yang 40 billion dolar. Jadi inilah kalau kita berlakukan EU SEPA, harapannya perdagangan kita dengan Eropa akan naik 2,5 kali dalam 4-5 tahun ke depan. Nah, ini yang artinya untuk sektor seperti garment, tekstil, furniture yang mempekerjakan 5 juta masyarakat, ini kita bisa diversifikasi di pasar Eropa, dan tentu pasar Amerika tetap kita jaga, namun dengan bea masuk Amerika yang 19%, tentu pasar Eropa harapannya bisa membantu untuk kita ekspansi di sektor-sektor produksi. Kemudian pemerintah mendorong supply side daripada moneter. Menteri Keuangan menaruh 200 triliun, artinya 200 triliun ini supaya para bankir, Pak Bob, bangun. Tadinya sudah menghitung bonus nih para bankir, tapi dengan digelontorkannya 200 triliun harus putar otak bagaimana dalam 3 bulan cost of fund-nya bisa lebih rendah daripada agar uang ini yang bekerja. Nah, tentu salah satu juga yang kami berharap untuk para banker ini agar undisbursed loan yang jumlahnya relatif juga cukup tinggi, 2.300 triliun, ini bagaimana didorong agar para pengusaha bisa mendisburse loan-nya untuk merealisasikan proyek. Nah, ini juga perlu pendekatan khusus karena ini sangat penting. Kita sendiri investasi sampai dengan September itu 1.400 triliun, maka kalau undisbursed loan ini bisa dipacu untuk masuk ke sektor real, ini sebuah angka yang besar juga. Nah, pemerintah juga mendorong paket ekonomi yang 8 diberlakukan untuk tahun ini, 4 program ekonomi yang dilanjutkan tahun depan. Ini salah satunya di antara 4 ini dekat di hati Pak Enggar, itu untuk sektor properti, di mana PPN ditanggung sampai dengan pembelian 2 miliar, PPN-nya ditanggung pemerintah. Ini dipastikan berlaku sampai tahun depan. Dan jadi kalau sampai pembelian sampai dengan 5 miliar, untuk 2 miliar pertamanya ditanggung pemerintah, jadi spread antara 2 dan 5 miliar itu ditanggung oleh pembeli.
Nah, oleh karena itu ini diharapkan konstruksi tetap bekerja. Kemudian juga ditambahkan untuk UMKM tidak perlu ragu lagi, dalam 5 tahun ke depan sampai 2029 tetap yang dikenakan dengan omset 4,8 miliar satu tahun. Jadi kalau omset di bawah 400 juta tidak dikenakan pajak. Pajaknya tetap final 0,5, tapi jangan buka toko yang omsetnya udah 5 miliar diturunin ke toko tetangga, tukar menukar faktur. Nah, kita udah agak paham nih sama Pak Enggar bagaimana di pasar itu berlaku arisan faktur. Nah, ini juga harus kita jaga. Pemerintah juga mendorong yang untuk di paket hari ini adalah untuk mendorong Gen Z, yaitu mereka yang lulusan perguruan tinggi 1 tahun. Jadi tahun lalu Oktober sampai tahun ini Oktober, yang belum bekerja bisa ikut program magang kerja melalui situs Siap Kerja, di mana tanggal 15 nanti akan di-launching, di mana ini tahap awal untuk 20.000 lulusan fresh graduate kerja di industri atau di perusahaan atau dimanapun itu yang sudah login ataupun sudah ada di program Siap Kerja, bekerja 6 bulan, honornya ditanggung pemerintah sesuai dengan angka upah minimum kota dan kabupaten. Jadi biasanya perusahaan minta kerja itu lulusan plus pengalaman kerja. Fresh graduate kapan pengalaman kerjanya, sehingga bersaing dengan recycle graduate. Nah, oleh karena itu pemerintah ingin memutus itu dengan membuka program magang, dan harapannya tentu perusahaan-perusahaan capital market yang berada di bawah koordinasi agregator Pak Enggar Tias Tolukito juga bisa ikut, terutama perbankan juga untuk bisa memberikan kesempatan bagi young graduate untuk bekerja 6 bulan. Dimanapun, mau di penjualan, sales, marketing, kredit, operational, pemerintah tidak menutup area yang boleh terbuka untuk mereka. Kemudian ada juga stimulan untuk gig ekonomi. Jadi co-working space akan didorong di berbagai kota, targetnya 15 kota, dan kebetulan ini akan didorong oleh pemerintah di DKI, antara lain di Tanah Abang dan di Blok M. Nah, daerah lain tentu akan mengikut, di mana anak muda bisa kerja, tempatnya diberikan gratis, wifi-nya gratis, bayar kopi saja, tapi dibatasi 1 tahun. Kalau berkelompok membuat kerja, nanti ada mentor. Kalau 1 tahun tidak menghasilkan apa-apa, ya gantian dengan yang lain. Tetapi kalau menghasilkan sesuatu, tentu startup akan mengeroyok. Nah, ini kalau di sektor yang juga menarik adalah sektor healthcare dan juga sektor kosmetik. Saya melihat banyak sekali startup anak-anak muda bergerak di sektor yang terkait dengan kosmetik. Kosmetik kalau bahasa kininya tidak hanya untuk wanita cantik, tetapi juga untuk pemuda ganteng. Saya lihat startup yang membuat untuk bukan semir sepatu, semir rambut. Nah, itu startupnya diambil oleh kosmetik yang lebih besar. Demikian pula untuk yang buat krim dan yang lain. Nah, ini saya pikir ini menarik karena anak-anak muda banyak yang kerja di bidang startup tersebut. Kemudian selanjutnya kita ingin mendorong perluasan lapangan kerja,
tentu beberapa investasi akan terus didorong, hilirisasi juga dilanjutkan, tidak hanya di sektor mineral, tetapi di sektor lain, baik itu di perikanan, rumput laut, yang ujungnya rumput laut adalah kosmetik ataupun pharmaceutical product, ya sektor UMKM, dan tentu kita tetap menjaga situasi fiskal yang baik. Oleh karena itu, event seperti ini menjadi sangat penting, dan dengan pertumbuhan yang tahun depan harapannya lebih baik, kami ingin kerjasama seluruh stakeholder, para pengusaha yang ada di ruangan ini, dan juga seluruh stakeholder dari Investor Daily, agar kita sama-sama membangkitkan rasa optimisme kita, karena salah satu yang bisa menumbuhkan pertumbuhan adalah optimisme daripada pasar, optimisme daripada investor, dan kita terus berjuang membuka pasar ekspor. Salah satu yang kita juga akan buka adalah melalui CPTPP. Indonesia juga sedang dalam proses, sehingga CPTPP yang sekarang ini ada 12 negara, Indonesia juga mendaftar, dan itu akan membuka pasar Meksiko. Nah, Meksiko hari ini Indonesia dikenakan kuota untuk ekspor otomotif. Nah, itu pasarnya sangat besar. Saya ingin akhiri dengan pantun. Ikan tenggiri diramu dengan santan, lauk nikmat sungguhlah memikat. Yuk seluruh anak bangsa bergandengan tangan demi ekonomi Indonesia yang kuat. Burung nuri terbang ke angkasa, mencari madu di bunga melati. Selamat mengikuti rangkaian acara. Semoga summit ini memberi arti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Airlangga. Kami mohon kesediaannya untuk tetap berada di atas panggung untuk menerima token of appreciation. Kami mengundang Bapak Egar Tias Tolukita untuk naik ke atas panggung dan memberikan token of appreciation kepada Bapak Airlangga.